Hai semuanya, selamat malam. Ada beberapa tulisanku yang sudah kurekam, tapi setelah kuputar ulang, kudengar ulang, aku sendiri berasa kurang sreg. Jadi aku coba rekam lagi dengan menggunakan cara seperti aku sedang menceritakan apa yang kubaca. Seperti dulu saat aku membaca dongeng untuk anak-anak. Semoga dengan cara ini pendengar bisa lebih mudah memahami cerita yang kubaca. Karena di tulisanku banyak terdapat plot twist, istilahnya plot twist, kilas balik. Atau maju mundur ya. Ada ingatan masa lalu aku ceritakan, kemudian kita balik lagi ke cerita masa kini. Dan itu kalau aku hanya baca lurus-lurus saja, mungkin pendengar agak bingung. Kenapa udah melompat ke sini? Atau mungkin agak kurang nyambung ceritanya kalau didengarkan lurus-lurus saja begitu. Jadi semoga kita bisa lebih berinteraksi walaupun mungkin cuman dengan sebatas mendengar suaraku, dan mungkin nanti bisa berupa komen-komentar setelah mendengar tulisanku ini. Kali ini aku memilih tulisanku dengan judul Di Bawah Pohon Randu. Sebenarnya ini kutulis sudah lama, zaman aku masih SMA ya. Itu. Dan ini berupa sebuah cerpen atau cerita pendek. Tapi setelah kurekam dalam bentuk audio, durasinya itu tidak sampai 5 menit. Mungkin cuma 3 atau 4 menit saja. Terasa pendek dan singkat. Maka aku merubah lagi dan mengembangkan ceritanya itu menjadi sebuah cerber, cerita bersambung. Semoga semuanya menyukai ceritaku, tulisanku ini ya. Tetap saran dan kritik sangat aku butuhkan, karena membaca dan merekam berupa audio ada kesulitan tersendiri dibanding hanya dengan tulisan. Jujur aku deg-degan ya, tapi tetap semangat. Kalau tidak pernah mencoba, bagaimana kita mengetahui kita bisa apa enggak, kalian suka apa enggak. By the way, sangat terima kasih untuk semuanya dan selamat mendengarkan. Di Bawah Pohon Randu, bagian pertama. Tiffany berjalan perlahan di jalan setapak yang diapit rumput liar. Rumput liar yang rimbun yang bercampur dengan kembang-kembang hutan kecil berwarna putih dan kuning. Hijau, putih, kuning. Kombinasi warna yang sangat indah. Teduh, menyejukkan. Walaupun cuaca agak mendung. Tiffany masih sangat ingat jalan ini karena jalan ini akan melewati jalan setapak lain yang menuju ke arah bukit. Bukit tempat pondok dan pohon randunya. Tempat itu adalah tempat yang sangat disukai Tiffany saat dia masih SMP dan SMA. Tempat yang disayanginya itu kemudian harus dia tinggalkan karena dia harus kuliah di kota lain yang terletak di provinsi lain. Setelah itu Tiffany tidak pernah pulang sebagai bentuk rasa protesnya kepada ayahnya. Karena sebenarnya Tiffany tidak ingin kuliah jauh-jauh. Dia ingin kuliah di kotanya saja karena kapanpun dia akan bisa datang ke tempat kesayangannya itu. Tiffany marah, merasa dia seperti disingkirkan
oleh ayahnya, merasa dijauhkan dari rumahnya. Rasa marah itu membuat dia tidak pernah pulang, sekalipun saat Mang Ama, orang yang dekat dan mengasihinya itu meninggal. Tiffany pulang tapi langsung ke kampung halaman Mang Ama dan tidak mau menginjakkan kakinya di rumah ayahnya. Saat setiap Tiffany melewati jalan setapak ini, dia akan berlari-lari sambil bersenandung, bernyanyi-nyanyi, bahkan kadangkala berteriak. Karena dia memang tahu tempat itu sepi dan tidak akan ada yang melihatnya, sekalipun dia berteriak sekencang-kencangnya. Dan itu selalu membuat Tiffany bahagia dan bisa melupakan segala kesedihan yang dirasakannya. Karena sejak ibunya meninggal saat dia masih SMP dan kemudian ayahnya menikah lagi, maka rumah yang sebelumnya adalah dunianya itu yang membuatnya nyaman sudah bukan lagi menjadi miliknya. Beruntung Tiffany masih memiliki Mang Ama, orang tua yang bekerja menjadi sopir ayahnya sejak Tiffany belum lahir. Dan Mang Ama selalu akan membela Tiffany, selalu menyayangi dan memperhatikan Tiffany. Tiffany lebih banyak menghabiskan waktunya di pondok itu, atau duduk berjam-jam di bawah pohon randu, dan kemudian Tiffany membuat taman di sekitar pohon randu, di sekitar pondoknya. Tiffany merawat taman itu dengan penuh kasih sayang dan kebahagiaan di dunianya yang sendirian. Terkadang dia membuat rangkaian bunga dari bunga-bunga yang dipetik di tamannya, membuat rangkaian dengan penuh cinta untuk diberikan pada ayahnya. Walaupun sampai layu rangkaiannya itu tak pernah diperhatikan ataupun ditengok oleh ayahnya, bahkan terkadang dibuang oleh ibu tirinya. Mang Ama membuatkan Tiffany sebuah pondok kecil karena pernah suatu waktu hujan deras dan Tiffany basah kuyup lalu kemudian sakit. Pondok kecil lengkap dengan bale-bale sekedar untuk Tiffany rebahan. Tempat yang menjadi saksi suka duka Tiffany di saat lalu. Dan kini Tiffany kembali ke tempat yang penuh kenangan itu. Pasti tempat itu sudah kotor dan berantakan. Atau mungkin pondoknya sudah rubuh. Karena sejak Mang Ama meninggal 3 tahun lalu, tidak ada lagi orang yang merawat tempat itu. Dan memang tak akan ada orang lain yang akan susah-susah jalan kaki untuk datang ke tempat itu. Tapi saat sampai di tujuannya, Tiffany terkejut. Tempat itu seperti ada yang merawat. Bunga-bunga masih ada, walau tidak sebanyak dulu. Pondoknya pun bersih dan rapi. Halamannya hanya ada sedikit daun-daun kering yang tertiup angin. Siapa yang datang ke tempat ini selain dirinya dan Mang Ama? Tiffany melihat sekeliling. Tidak ada yang berubah. Tetap sunyi, tetap teduh seperti dulu. Lalu matanya terhenti pada sebuah pohon yang agak jauh di sana. Pohon yang sangat diingatnya, yang sangat dirindukannya. Pohon itu terlihat lebih tinggi dari sebelumnya saat Tiffany meninggalkan bukit itu dulu. Aku akan segera mengunjungimu nanti, kata Tiffany seolah-olah berbicara pada pohon itu. Dia membalikkan badan dan berjalan
memasuki pondok. Rasa terkejut Tiffany semakin menjadi-jadi. Di dalam pondok sangat bersih dan rapi. Tempat tidur kecil di sudut ruangan, meja kecil dengan 2 buah kursi yang dibuat Mang Ama. Dan di atas meja ada gelas, piring, sendok. Yang dulu Tiffany beli di pasar di kampung yang dia lewati saat menuju pondok ini. Pondok ini hanya berukuran sekitar 4 kali 4 meter. Hanya ada satu pintu masuk yang tidak ada daun pintunya. Hanya ditutupi gorden kain berwarna biru muda. Dan satu jendela yang juga bergorden kain yang sama. Tiffany meraba meja. Tidak ada debu. Berarti pasti ada yang merawat pondok ini. Apa Mang Ama memberitahu dan menyuruh seseorang untuk merawat pondok ini? Siapa? Mang Ama tidak punya kerabat, tidak punya keluarga. Karena Mang Ama tidak menikah. Jadi siapa yang datang ke pondok ini? Siapa yang merawat pondok ini? Saat akan keluar, Tiffany melihat ada jaket dan sebuah ransel tergantung di dinding dekat pintu. Dia tidak melihat tadi saat masuk. Mungkin karena dalam pondok agak gelap karena jendelanya tidak dibuka. Ini milik siapa? Tiffany penasaran, tapi dia tidak berniat untuk lancang memeriksa tas itu. Dia duduk di tepi tempat tidur, menarik sebuah bungkusan yang ada di atas tempat tidur yang berisi bantal dan guling. Dari dulu, tiap akan meninggalkan pondok, Tiffany akan membungkus bantal atau guling ataupun selimut supaya tidak kotor dengan debu. Saat akan membuka bungkusan itu, dia melihat ada album dan buku. Sepertinya sengaja ditindih dan ditaruh di bawah bungkusan bantal tadi. Tiffany mengambilnya dan membuka sampul buku yang seperti sebuah buku agenda. Di halaman depannya ada tulisan My Diary. Lalu di bawahnya, semua tentangmu pemilik randu. TF Juni 2019. Ini mungkin buku harian seseorang, jadi tak pantas bila aku membacanya. Pikir Tiffany lalu menutup buku agenda itu. Beralih mengambil album dan membukanya. Album itu berisi foto-foto seorang pria muda, ganteng. Tiffany tersenyum geli, berasa genit. Tapi sepintas, dia seperti pernah merasa melihat cowok ini. Tapi karena foto itu diambil dari kejauhan, jadi wajah cowok itu tidak terlalu jelas. Tapi sepertinya cowok dalam foto ini senang dengan alam. Karena setiap fotonya selalu di alam terbuka ataupun berlatar belakang alam. Dengan gaya natural, tapi justru membuat si cowok rada cool dan terlihat lebih tampan. Aku juga dulu saat masih muda, sekarang udah tua. Saat masih muda, setiap melihat foto ataupun saat berpapasan dengan yang bening-bening dan ganteng, genitnya itu nongol. Ada yang sama gak sih? Oke, kita lanjut. Lalu
Tiffany tertarik pada sebuah foto. Dia mendekatkan foto itu dan memperhatikan. Cowok cool itu berfoto dengan bersandar pada sebuah pohon. Tersenyum, tapi yang jadi perhatian Tiffany adalah tulisan di pohon tersebut yang tepat berada di samping telinga kanan dari cowok itu. Dan telunjuk tangan kanan cowok itu pun menunjuk pada tulisan itu. Tulisannya, randu dan rindu. Bagus ya? Ya iyalah. Karena itu kesukaanku, nama juga tulisan karyaku ya. Dahi Tiffany berkerut. Itu pohon randuku. Tiffany gusar. Dengan segera Tiffany berlari keluar pondok menuju bukit tempat pohon randu tersebut. Yang jaraknya kurang lebih sekitar 300 meter dari pondok. Kayak aku ngukur aja ya jaraknya ya. Dulu Tiffany ingin pondoknya itu dibangun persis dekat di bawah pohon randunya. Tapi Mang Ahmad tidak mengizinkannya. Tanah di sini agak miring, Neng. Nanti kalau hujan agak deras, bisa-bisa air hujannya itu bercampur tanah melewati pondok. Bisa menggerus tanah di sekitar pondok. Bahkan bisa membuat pondok ini rubuh. Dan itu bahaya, Neng. Tutur Mang Ama yang membuat Tiffany membenarkan pendapat orang tua tersebut. Maka dibangunlah pondok agak jauh dari pohon randunya. Karena mencari tanah yang agak datar dan aman. Saat menemukan tempat ini, pohon randu itu masih kecil, belum setinggi sekarang. Dan ada pohon lain yang agak rimbun dekat pohon randu itu. Pohon itu membuat suasana di bawah pohon randu itu menjadi sejuk dan teduh. Tidak panas. Mang Ama juga membuat bangku panjang dari papan. Menjadi tempat Tiffany belajar atau menulis di bangku itu. Di bawah pohon randu. Oke, kita lanjut sama Tiffany yang berlari tadi keluar pondok. Karena gusar ya, pohon randunya itu ditulisin. Walau agak menanjak, tapi Tiffany tidak merasa lelah. Mungkin tertutup dengan rasa penasaran dan sedikit marah. Dia tidak suka pohon randu kesayangannya dirusak dengan tulisan. Itu membuat pohon randunya terluka. Lebay gak sih pohon terluka? Namanya juga cerita ya. Sampai di sana, Tiffany memeluk pohon randunya dengan rasa rindu. Sejenak terlintas kenangan di masa lalu. Tapi dia menepisnya, lalu mencari tulisan yang dia lihat di foto tadi. Dia menemukan tulisan itu. Letaknya agak tinggi untuk ukuran tubuh Tiffany. Berarti cowok di foto itu lumayan tinggi. Karena di foto tulisan itu kan ada di samping wajah, samping telinga cowok itu. Agak berjinjit Tiffany meraba tulisan itu. Tulisan randu dan rindu. Jantungnya berdegup. Perasaannya berdesir. Merasakan sesuatu. Sayang tadi dia buru-buru keluar dari pondok. Jadi tak sempat untuk membawa HP-nya supaya bisa memotret tulisan di pohon randunya. Nanti aku akan balik lagi ke sini.
Lalu dengan sedikit memutari pohon randu, Tiffany duduk di bangku panjang yang agak kotor. Dari tempat duduknya, Tiffany tidak bisa melihat tulisan itu karena tulisan itu menghadap ke arah pondok. Lancang sekali orang itu menulis di pohon randuku. Gerutu Tiffany masih kesal. Setelah beberapa saat, Tiffany berjalan kembali ke arah pondok karena dia merasa pingin pipis. Juga akan mengambil HP-nya, lalu nanti balik lagi ke tempat ini, memotret tulisan tersebut sebagai bukti. Sebelum masuk pondok, Tiffany berjalan ke samping pondok karena di samping agak belakang ada mata air kecil. Jadi, Mang Ama membuat pancuran dari bambu dan sebuah sekat sebagai kamar mandi. Karena ada mata air itu dulu juga, salah satu alasan Mang Ama memilih tempat ini untuk membangun pondok. Dulu Tiffany sangat senang mendengar suara gemericik air dari pancuran bambunya. Jadi dia selalu membuka jendela pondok supaya suara air itu lebih terdengar. Selesai pipis, aku jadi pingin pipis juga ya. Selesai pipis, Tiffany masuk ke pondok dan membuka jendela supaya ruang dalam pondok lebih terang. Saat membuka jendela itu, dia melihat ada serumpunan bunga bergerombol berjejer seperti pagar. Dulu itu tidak ada. Terlihat cantik. Tiffany tersenyum. Dia mengambil HP-nya, keluar pondok, dan sebelum ke bukit, dia berjalan ke arah rimbunan yang dilihat dari jendela tadi. Saat sudah dekat, Tiffany terkejut, berdiri mematung. Rumpun bunga tersebut berjejer membentuk persegi 4, berjejer menjadi seperti pagar, memagari sebuah makam. Apalagi ini? Kok bisa ada makam di sini? Makam siapa? Pikir Tiffany. Akhirnya, Tiffany menjibak pohon-pohon bunga tersebut dan sambil berjongkok, tangannya mencabuti rumput-rumput liar yang ada di atas makam itu supaya Tiffany bisa melihat tulisan yang ada di prasasti yang tertutup oleh rumput-rumput liar. Saat dia membaca nama yang ada di makam itu, kembali Tiffany terkejut. Tangannya mulai gemetar. Perlahan air matanya mengalir. Oke, sekian dulu untuk di bawah pohon randu bagian pertama. Sampai ketemu di bagian kedua ya. Bye.